Halo, selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi ya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Masih dengan topik yang sama seperti minggu yang lalu, yaitu menentukan kalimat utama, ide pokok, dan kesimpulan. Bu Guru akan menjelaskan lewat video ini supaya kalian menjadi lebih mengerti dan lebih paham. Mari kita simak bersama-sama ya. Dalam menentukan kalimat utama, ide pokok dan kesimpulan dalam suatu paragraf, kalian harus mencari dulu kalimat utama. Nah, bagaimana kalian bisa menentukan kalimat utama? Yang pertama, tentu saja kalian harus membaca paragraf tersebut dari awal sampai akhir. Kemudian, kalimat utama itu biasanya bersifat umum. Kemudian, dijelaskan dengan kalimat-kalimat yang lain. Kalimat utama dalam sebuah paragraf hanya ada satu kalimat utama. Bisa di awal atau di akhir paragraf. Ingat ya anak-anak, hanya ada satu saja. Kalau dua boleh tidak? Tidak boleh. Tiga, apalagi tiga, juga tidak boleh. Hanya ada satu kalimat utama. Ingat, hanya ada satu kalimat utama di awal atau di akhir paragraf. Di tengah-tengah boleh nggak, Bu? Karena kalian masih belajar di sekolah dasar, di SD, kalimat utama hanya ditemukan di awal atau di akhir paragraf. Di tengah-tengah tidak boleh. Ya, jadi kalimat utama itu hanya ada di kalimat pertama atau kalimat terakhir. Lalu kalimat yang lain itu disebut apa, Bu? Kalimat yang lain selain kalimat utama disebut kalimat penjelas. Itu ya, kalimat yang lain disebut kalimat penjelas. Jadi kalimat penjelas itu bisa lebih dari satu. Ya, bisa lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga. Tergantung jumlah kalimat dalam paragraf tersebut. Nah, setelah kalian dapat menentukan kalimat utama, kalian akan bisa menentukan ide pokok. Ide pokok itu terdapat pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Hanya satu ide pokok saja ya, yang bisa kalian temukan dalam kalimat utama. Lalu bagaimana kita menentukan kesimpulan? Kesimpulan bisa kalian buat setelah membaca seluruh paragraf. Atau satu paragraf harus kalian pahami. Nah, kesimpulan dapat dibuat dari kalimat yang ada pada paragraf atau yang kalian temukan dari kalimat utama. Jadi kesimpulan bisa sama dengan kalimat utama ya, boleh. Atau bisa dibuat dengan bahasa sendiri. Bisa dibuat dengan bahasa sendiri, itu kesimpulan. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat contoh. Perhatikan paragraf berikut. Buah kurma mempunyai kandungan nutrisi yang banyak. Kurma sangat baik digunakan sebagai penambah energi. Kurma mengandung kandungan gula cukup tinggi. Selain itu, buah kurma juga mengandung serat pangan yang baik. Buah berwarna coklat tersebut mengandung mineral yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah, kita cari ada di kalimat keberapa? Pertama atau terakhir? Baik, kalimat pertama ya anak-anak yang berbunyi,
Buah kurma mempunyai kandungan nutrisi yang banyak. Gitu ya. Jadi kalimat utamanya ada di kalimat pertama atau di awal paragraf. Sedangkan kalimat yang lain disebut kalimat penjelas. Jadi kalimat utama hanya boleh ada satu. Tidak boleh ada dua. Paham ya? Lalu kita tentukan ide pokoknya. Kita lihat dari kalimat utamanya. Buah kurma mempunyai kandungan nutrisi yang banyak. Kita kurangi kata yang tidak perlu. Bisa kita kurangi, mempunyai kita hilangkan. Yang banyak kita hilangkan. Sehingga tinggal buah kurma. Kandungan nutrisi. Kita ubah menjadi kalimat yang baik, yang enak didengar. Kandungan nutrisi buah kurma. Kandungan nutrisi buah kurma. Dari kalimat itu orang akan mendengarnya sudah cukup jelas. Membacanya juga sudah cukup jelas. Gitu ya, itu ide pokok. Mudah kan? Mari kita lihat kesimpulannya. Buah kurma mengandung nutrisi yang bermanfaat untuk kesehatan. Di sini tetap yang dibahas adalah buah kurma mengandung nutrisi. Bermanfaat untuk siapa? Untuk kesehatan tubuh. Kenapa kok bermanfaat untuk kesehatan tubuh? Di dalam paragraf ini diuraikan, sudah diuraikan. Kurma sangat baik menambah energi karena punya kandungan gula cukup tinggi, mengandung serat pangan yang baik, mengandung mineral yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Jadi semua itu bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Gitu ya. Baik, mari kita lihat contoh berikutnya. Piket kelas menciptakan kelas yang bersih dan nyaman. Piket kelas memupuk kerjasama dan tanggung jawab siswa. Piket kelas juga melatih kejujuran siswa. Itulah beberapa manfaat yang didapat dari piket kelas. Nah, kalimat utamanya apa anak-anak? Ya, betul. Kalimat utamanya ada di akhir. Kalau tadi di awal, sekarang paragraf ini kalimat utamanya ada di akhir. Itulah beberapa manfaat yang didapat dari piket kelas. Ini kalimat utamanya. Hanya ada satu ya, ingat ya, satu saja. Beberapa manfaat. Kok beberapa? Karena bisa melatih kejujuran, memupuk kerjasama dan tanggung jawab, menciptakan kelas yang bersih. Itu manfaatnya. Kalimat pertama, kedua, dan ketiga di sini sebagai kalimat penjelas. Sedangkan kalimat keempat sebagai kalimat utama. Paham ya? Karena kita sudah menemukan kalimat utama, kita dapat menentukan ide pokok. Di sini ide pokoknya hampir sama seperti kalimat utama. Hanya dihilangkan itulah. Sehingga menjadi beberapa manfaat yang didapat dari piket kelas. Atau bisa disingkat kembali, disingkat lagi. Beberapa manfaat piket kelas. Boleh. Sama toh artinya? Nah, setelah itu kita tentukan kesimpulan dari paragraf tersebut. Beberapa manfaat yang didapat dari kegiatan piket kelas. Bagi siswa, ditambahi boleh bagi siswa. Karena di sini paragrafnya menjelaskan manfaat piket kelas bagi siswa. Gitu ya. Kita lihat lagi contoh yang ketiga. Roda merupakan salah satu penemuan besar manusia. Roda membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Berkat penemuan roda,
jarak tempat dapat ditempuh lebih cepat. Pengaruh roda sangat dirasakan dalam perkembangan ekonomi masyarakat dunia. Ya, kalimat utamanya apa? Ya, betul. Kalimat utamanya, roda merupakan salah satu penemuan besar manusia. Itu ide pokoknya. Setelah kita mengetahui ide pokok, kalimat utama, kita cari ide pokoknya. Tadi kan kalimat utamanya sudah. Kita cari ide pokok. Ide pokoknya bisa dipersingkat menjadi roda sebagai sebuah penemuan besar manusia. Atau boleh sebagai sebuahnya dihilangkan. Sehingga menjadi roda penemuan besar manusia. Boleh. Ya. Setelah itu kita lihat kesimpulannya. Penemuan roda mempengaruhi kehidupan manusia. Kenapa kok mempengaruhi kehidupan manusia? Karena roda membuat manusia menjadi lebih mudah bekerja. Dapat ditempuh dengan jarak antar tempat ditempuh dengan lebih cepat. Pengaruh roda dapat dirasakan dalam perkembangan ekonomi masyarakat dunia. Coba anak-anak bayangkan kalau tidak ada roda. Ya, pasti kita akan menjadi kesulitan ketika kita akan bepergian. Ya, cukup jelas untuk paragraf ini ya. Kita lanjutkan dengan tugas hari ini yaitu bacalah buku tema 1 halaman 57-58. Silahkan anak-anak cari kalimat utama, ide pokok, dan kesimpulan dari bacaan tersebut. Jangan lupa ya diberi nama, nomor absen, hari, tanggal pada buku tulismu. Karena kemarin guru masih menemukan banyak anak-anak yang tidak memberi hari dan tanggal. Itu untuk mempermudah kalian belajar. Bu Guru akan memberikan contoh pengerjaannya. Silahkan nanti dilihat bacaannya ada berapa paragraf. Lalu kalian susun seperti ini atau dibuat seperti ini. Paragraf 1. A. Kalimat utama. Silahkan ditulis kalimat utama. Yang kedua, ide pokok. B. Ide pokok. Ide pokoknya apa? Ingat ya, ide pokok tadi diringkas dari kalimat utama. Lalu kesimpulannya apa? Di sini Bu Guru hanya mencontohkan 2 nomor. Silahkan nanti anak-anak amati di sana ada berapa paragraf. Kalau di situ paragrafnya ada 4 ya silahkan cari 4 paragraf. Kalau cuma 3 ya 3. Kalau 5 ya 5 paragraf. Paham ya anak-anak? Silahkan mengerjakan, selamat mengerjakan, dan tetap semangat. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih.